Ini sudah ciri khas dari Belanda, kawan-kawan ya. Kalau ini kan banjir. Nggih. Oh, nang banjir nggih. Mboten ana, Pak. Kula video njen. Yang tak njimu gambar sih ya. Entah. Jadi selain ini kota sejarah dari kerajaan Majapahit, kemudian juga kerajaan Kediri, kerajaan manapun, nah kota Mojokerto ini menyimpan suatu sejarah bangsa kita, yaitu adalah adanya bangunan Belanda. Nah, kita bisa melihat itu ada loji, itu adalah bangunan zaman Belanda. Loji itu apa, Pak? Loji itu artinya rumah yang besar. Oh, loji itu ya? Ya, loji. Kemudian itu kan arsitekturnya itu kan meniru dari bangunan Amsterdam, Belanda sendiri. Itu masih asli ya, Pak? Itu masih ornamennya masih asli, dari atap, dari ornamen bawah sampai atas itu masih ori semuanya. Belanda. Ya. Ini jalan yang kemana, Pak, ini? Rolak Songo. Ini kalau sini itu menuju ke Rolak Songo, bendungan Rolak Songo itu. Ya. Ya. Ini alun-alun. Kalau yang sebelah sini menuju ke alun-alun kota Mojokerto. Nanti langsung belok ke kiri ya. Dari sini belok ke kiri. Ya. Nah, kita bisa melihat kawan-kawan, ini ada lambang ya, kawan, lambang seperti itu. Lambang itu. Itu namanya Surya Majapahit. Kenapa Surya Majapahit itu melambangkan identitas atau khas dari kerajaan Mojopahit. Namanya Surya Majapahit. Dan juga di sini dengan pemerintah Kabupaten Mojokerto, tempat ini juga sudah diberi fasilitas yang sangat nyaman untuk para pengunjung, yaitu ada kursi. Nah, bagi kawan-kawan yang ingin duduk menikmati suasana di Kali Brantas dan jalan raya, bisa lewat dari sini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Pak Ji Channel. Kawan-kawan, hari ini saya sudah berada tepatnya di Desa Dusun Pendowo, Desa Angginas, Kecamatan Soko, Kabupaten Mojokerto. Tempat yang akan kita telusuri pada sore hari ini, siang kan? Sore ya. Ini sebuah jembatan yang sangat luar biasa, di mana jembatan ini sudah ada semenjak zaman Belanda. Bagaimana nanti keseruannya? Ikutilah penelusuran kami berikut ini. Ya, pemirsa sekalian dimanapun Anda berada, hari ini saya sudah berada tepatnya di Dusun Pendowo ya, Desa Angginas, Kecamatan Soko, Kabupaten Mojokerto. Nah, kita hari ini sudah berada di jembatan jembatan lama. Kalau orang dulu itu jembatan buatan Belanda atau jembatan Londo ya kawan. Nah, kita nanti bisa melihat ikonnya, nanti apa aja yang menunjukkan kalau ini tempat ini dulunya peninggalan Belanda. Nanti kita akan bisa melihat kawan-kawan ya. Yang pertama kawan-kawan, kita bisa melihat di sini itu ada tiang yang dari besi, dari baja nih wajah. Ini asli buatan Belanda nih. Nah, kalau kita melihat dari karatnya seperti ini, berarti jembatan ini usianya sudah mencapai ratusan tahun yang lalu. Kemudian kita bisa melihat tiangnya ini terbuat dari baja, bukan dari kayu ataupun dari cor-coran, tapi kita bisa melihat ini dari baja, semuanya dari besi kawan-kawan. Nah, ini. Jadi pada zaman dahulu Belanda itu teknologinya sudah canggih kawan-kawan, sudah modern, sehingga ini membuat infrastruktur termasuk membangun jembatan ini sudah menggunakan teknologi yang sudah mutakhir. Kita bisa lihat zaman dahulu sudah ada besi baja yang ukurannya cukup tebal dan besar. Nah, selain itu kualitas dari besi ini juga sangat luar biasa. Ini
yang lalu, kita bisa melihat ini masih kokoh seperti ini. Nanti kita akan menelusuri itu apa saja sih yang bisa kita lihat, apa yang memastikan kalau ini zaman Belanda. Nanti kita akan lihat dari bawah. Oke pemirsa, sesuai yang saya katakan tadi, jadi ada beberapa sesuatu atau beberapa hal yang menunjang. Jadi kalau ini adalah dulunya adalah bangunan Belanda kawan-kawan ya. Dari segi apa? Satu, dari tiangnya ini kawan-kawan ya, ini adalah tiang, kita lihat prosesnya itu seperti zaman dahulu kawan-kawan ya. Ini kalau sistem yang sekarang itu tidak ada. Kita bisa melihat usia dari jembatan ini sudah mencapai ratusan tahun, mungkin sudah 1 abad ya kawan-kawan ya. Nah, ini sudah 1 abad lebih, udah 100 tahun. Nah, nanti kita akan melihat kualitasnya. Nah ini kawan-kawan ya. Nah ini adalah bagian bawah dari jembatan ya. Ini corongan ini bagian ngesor lur iki lur. Nah, oke dulur ya. Ya, ini jembatan. Nah, oke. Cuman sayanginnya besine iki ketokane jerone iki wis rada arep neyeng lur ya. Iki kaya dimakan usia iki ketokane san ya. Jadi jembatan ini wis usianya udah lama. Kita lihat besi-besinya juga sudah mulai usang. Nah ini juga bisa mengkhawatirkan kawan-kawan ya, bagi yang mengendara untuk supaya hati-hati. Nah ini kalau dulur kita iso roh dhewe lho lur. Nah ini ciri khasnya itu ornamennya atau bagian pinggirnya itu menggunakan batu andesit seperti ini. Nah kita bisa melihat, nah seperti ini. Ini sudah ciri khas dari Belanda kawan-kawan ya. Nah seperti ini. Jadi kalau kita berbicara pembangunan zaman biyen, ternyata Londo itu sudah lebih pintar dan lebih mahir di dalam konstruksi sebuah bangunan. Selain itu kualitasnya juga sangat baik. Ini kalau kita melihat kawan-kawan ya, Anda lihat yang agak hitam di tengah itu berarti dulu air itu sudah pernah masuk sampai ke atas itu. Nah, kemudian pondasinya kita bisa melihat pondasinya juga masih bagus ini kawan ya, tetap kokoh berdiri. Nah. Kemudian pertanyaannya, nah ini ada dua mohon maaf, ada dua keterangan kawan-kawan ya, mohon maaf ini. Jadi kalau kita berbicara kenapa sih bangunan Belanda itu sangat kuat ya, ternyata orang Belanda itu juga kenal atau mempercayai namanya magic kawan-kawan ya. Jadi mereka sebelum membangun jembatan itu juga ada yang menjelaskan menggunakan tumbal manusia. Jadi penjelasannya itu sebagian ada yang menjelaskan seperti itu. Jadi tempat seperti ini ternyata mereka itu juga seperti itu. Nah, kalau menurut keterangan jadi tumbal-tumbal itu berupa manten anak-anak kecil, laki-laki dan perempuan, kemudian di tengahnya cor-cor seperti ini. Ceritanya itu kalau menurut ini hanya sebagian saja, mungkin ini juga nggak tahu, saya nggak tahu. Ini hanya penjelasan saya. Kemudian mereka ditaruhkan di bawah cor itu tadi, terus kemudian diberi uang, mereka senang kan di dalam, kemudian lalu ditimbun ya teman ya, lalu ditimbun dari atas. Makanya kenapa setiap bangunan yang telah dibangun Belanda itu mempunyai nilai magis atau nilai mistis, karena sebenarnya Belanda itu orangnya kuat dan cerdas kawan-kawan ya. Jadi mereka
juga menggunakan kekuatan orang pribumi, orang-orang sakti, orang-orang tua, juga melibatkan di dalam sistem pembangunan seperti ini. Tapi apapun keadaannya, ya inilah sejarah dari bangsa kita. Kalau memang Belanda itu sudah ada di sini dan berkuasa selama 350 tahun, telung atau 50 tahun, kita itu dijajah oleh Belanda, kan kawan ya. Dan menjadi catatan kawan-kawan, mengapa sih Belanda sampai menjajah segitu lamanya kala itu, ya toh? Nah, ini penjelasan dari saya. Jadi orang zaman dahulu itu sering diadu kumbang, ya toh? Orang kuat diadu dengan orang kuat. Jadi orang pribumi itu diadu dengan cara para Belanda itu memberikan iming-iming hadiah. Siapa yang menang nanti akan diberi hadiah berupa uang emas atau uang kepeng, uang merah, atau yang selainnya. Kemudian setelah itu oleh Belanda juga nggak semerta-merta, kan kawan. Dia akan dicarikan lawan lagi, dan seperti itu. Itulah taktik kelicikan oleh Belanda. Makanya kenapa sih Belanda sampai membangun tempat-tempat seperti ini? Dia yakin kalau dia menguasai Indonesia. Jadi mereka tuh nggak menyangka bisa menguasai, bisa kalah dari orang pejuang NKRI pada waktu itu, para pejuang kemerdekaan. Nah, tuh. Yang menjadi catatan berikutnya, padahal waktu itu orang orang pribumi itu hanya menggunakan bambu runcing, ya. Jadi orang-orang itu bisa menang karena apa? Hanya bambu runcing, sedangkan orang Belanda menggunakan teknologi yang canggih. Kok bisa menang? Karena kita itu menggunakan tirakat. Kalau dalam bahasa, Kalau ini kan banjir. nggih. Oh, banjir nggih niki. Mboten ana, Pak. Kula video jenengan mboten ana apa? Oh, mboten purun nggih, pun kula